Pijak, ngopi sambil ngobrol pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pijak Ngopi Sambil Ngobrol Pajak. Nah, hari ini saya ditemani lagi sama Pak Agus. Melihat dari berita beberapa waktu belakangan, Pak Agus. Oh iya. Rame kan di Malang. Ya. Banyak bukan isu ya sebenarnya, Pak. Tapi banyak memang reaction terhadap perda yang terbaru yang mau dijadikan perwali itu, Pak. Ya. Mengenai pajak daerah. Betul, ya. Yang diangkat di dalam topiknya itu bahasannya adalah yang selalu dijadikan bootline-nya adalah UMKM 15 juta, Ya. 10%. Yo. Akhirnya banyak informasi yang Simpang siur bertabrakan ngalor simpang ngidul siur, gitu ya. Betul, gitu. Jadi hari ini kita teman-teman rekan-rekan bijak semuanya, kita akan ngobrol ringan ya bareng sama Pak Agus mengenai breakdown dari hal-hal yang kemarin sempat rame. Jadi kita kayaknya perlu sedikit nge-recall tentang pajak pusat atau pajak negara ya, Pak. Dan pajak daerah. Sebelum kita masuk ke sana nih, Ya. masalah pengenaannya dasarnya pada omset dan yang lain, kita di pajak pusat dan pajak daerahnya dulu. Jadi gimana sih sebenarnya, Pak, yang membedakan bahwa pajak itu nggak semuanya atas penghasilan yang pertama. Yang kedua, pajak itu nggak hanya di pusat aja, tapi ada juga pajak daerah dan itu sesuatu yang sangat berbeda. Ya. Gitu. Gimana kalau menurut aku? Ya. Pak Alfi. Tapi kayaknya beritanya sudah sudah nggak seramai kemarin ya. Karena sudah mulai ada. Mungkin sudah mulai agak paham begitu ya. Betul, sudah mulai diluruskan lah informasinya itu. Ya, ini termasuk kita mau mencoba ikut meluruskan begitu ya. Oke, ada dua kelompok pajak, Mas Albi ya. Yang pertama adalah pajak pusat atau pajak negara, yang kedua adalah pajak daerah. Memang sangat berbeda ya. Pajak pusat ini adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat atau menjadi haknya negara ya. Berarti nanti wajib pajaknya ya seluruh warga negara, baik orang pribadi maupun badan ya, itu pasti akan terkena pajak pusat. Yang kedua pajak daerah. Pajak daerah ini yang berhak untuk memungut ini adalah pemerintah daerah. Baik provinsi, kabupaten atau kota ya. Ya, mengenai jenisnya, ada pajak pusat ini yang bersinggungan langsung dengan masyarakat banyak, itu adalah pajak penghasilan. Ada juga pajak pertambahan nilai. Ya. Nah, pajak daerah, ya ini juga banyak jenisnya ya, kalau kita mengacu ke undang-undangnya, undang-undang pajak daerah, itu banyak juga. Dan yang perlu kita ketahui juga, Mas Alfi, pembagian dua kelompok pajak ini, ya, kalau kita lihat dari sistem pemungutannya itu ada pajak langsung, pajak tidak langsung ya. Pajak pusat atau pajak negara yang merupakan pajak langsung itu contohnya pajak penghasilan. Ya. Artinya siapapun yang punya penghasilan dia akan terbebani pajak penghasilan. Yang kedua pajak tidak langsung. Ini yang terbebani adalah pihak lain ya. Ini contohnya kalau pajak pusat adalah pajak pertambahan nilai. PPN yang dikenakan atas barang dan jasa. Ya, PPN atas barang dan jasa, penyerahan barang dan jasa. Ini yang terkena bukan pengusahanya, tetapi adalah konsumennya. Sehingga pengusahanya itu disebut juga sebagai wajib memungut gitu loh. Ya, jadi mau dibedakan ini. Ya. Ada pajak yang menjadi beban kita, ada pajak yang kita wajib memungut kepada orang lain, yang kena itu orang lain. Ya. Pajak daerah pun juga begitu. Pajak daerah itu ada juga pajak yang sifatnya langsung, contohnya apa? PBB. Siapapun yang mempunyai hak atas tanah dan bangunan, ya wajib membayar pajak bumi bangunan. Air. Ya, pajak pemampatan air bawah tanah. Ya, pajak kendaraan bermotor, itu pajak langsung, nggak bisa dibayar orang lain. Tapi ada juga pajak daerah yang sifatnya pajak tidak langsung. Contohnya apa? Yang akan kita bahas kali ini. Itu kalau kita mengacu ke undang-undangnya, itu di sana ada pajak hotel dan restoran. Dan kita lebih fokus, sepertinya yang diatur di perda ini adalah pajak restoran.
Ya. Ya. Ya, akhirnya dari Undang-Undang Pajak Daerah ini, pemerintah Kota Malang membuat perda. Perdanya kalau nggak salah Perda nomor 4 tahun 2023. Ya, tentang pajak dan retribusi daerah. Di situ ada satu kelompok yang namanya PBJT, pajak atas penyerahan barang dan jasa tertentu. Nah, ini di dalamnya termasuk pajak restoran tadi. Ya. Pajak restoran, ya. Pajak restoran. Sehingga pajak restoran ini bagi pengusahanya, bagi pengusaha restorannya yang menjual makanan dan minuman itu, dia nggak akan terbebani. Sekali lagi tidak terbebani, tidak mengurangi keuntungannya dia. Karena siapa yang terkena? Yang terkena adalah konsumennya. Sehingga pengusaha maminnya ini, dia diwajibkan memungut dengan cara menambahkan harga jual. Sekali lagi nggak akan mengurangi keuntungannya dia. Nah, mungkin kita lebih fokus ya bahas ini ya. Ya, betul. Jadi karena memang kalau dari perdanya sendiri kan teman-teman sekalian mungkin juga bisa mempelajari bahwa yang jadi garis bawah di situ adalah dari PBJT, yang termasuk di dalam komponen PBJT itu ada mamin, kemudian electricity atau tenaga listrik, kemudian perhotelan ya teman-teman sekalian, parkir, parkir ya, jasa parkir ya, entertainment ya, sama hiburan. Ya, hiburan dan kesenian. Jadi betul. Itu yang masuk di dalam komponen pajak daerah dan ada di dalam PBJT yang memang jadi ya mungkin pada akhirnya dikelompokkan UMKM karena banyak sektor UMKM itu bergeraknya di bidang itu tadi di PBJT. Nah, yang kemudian kemarin sempat membuat naik ya teman-teman sekalian adalah bahwa dengan omset 15 juta terus dikenakan pajak 10% atas omset. Nah, ini sesuatu yang kemudian pembahasan kedua kita yang harus kita pisah-pisah nih Pak. Ya, untuk memperjelas kondisinya. Karena memang kalau kita ngomong kemudian bebannya bagi si pemilik yang menjalankan usaha adalah ya kalau mereka omsetnya di atas 15 juta, maka otomatis mereka harus mempengaruhi terhadap harga barang atau jasa yang dijual. Jadi harus sudah di-include-kan tuh pajaknya 10%. Tapi bagi mereka yang di bawah ya 15 juta, ya berarti malah seperti mendapat semacam bukan relaksasi ya, tapi memang ya sudah kita nggak akan terpengaruh apapun dari itu gitu. Betul. Nah sekarang masalahnya kemarin kan sampai rame. Pagi kok dikasih omset 15 juta terus harus dipotong pajak 10%. Ini kan bukan pajak penghasilan ya Pak? Bukan. Itu pajak tidak langsung tadi. Jadi yang terbebani adalah konsumen, bukan pajak penghasilan. Dan nanti pajak penghasilannya ada lagi untuk UMKM ini. Tapi sebetulnya istilah UMKM, iya bukan pajak daerah. Istilah UMKM ini tidak tepat kalau dipakai untuk ini, dikaitkan dengan ini. Yang tepat itu ya pengusaha mamin dengan omset atau dengan peredaran bruto tertentu seperti di PPH. PPH itu nggak ada istilah pajak UMKM, itu nggak ada. Jadi peredaran bruto tertentu ya, PPH atas pengusaha dengan peredaran bruto tertentu. Ini pun juga begitu, pajak ini bukan pajak UMKM sebetulnya. Karena ini termasuk bagian dari pajak PBJT ini. Di dalamnya adalah pajak atas ini perhotelan dan makanan dan minuman. Jadi sekali lagi ini bukan pajak UMKM, tapi pajak makanan dan minuman. Ya. Yang terkena siapa? Nah ini, bukan yang terkena siapa? Konsumennya ya. Terus si pengusahanya sendiri, pengusaha maminnya sendiri, itu dia akan bertindak selaku pihak yang wajib memungut ke konsumen. Dan nggak semuanya. Awalnya batasannya kan 5 juta. Jadi omset sampai 5 juta dia nggak boleh mungut, nggak perlu mungut kepada konsumen. Sehingga dia harga jualnya mungkin ya bisa lebih rendah. Ini bagus karena apa? Ya untuk menghidupkan sektor mamin itu. Mamin ini. Lah ini mau dinaikkan batasannya menjadi 15 sehingga pengusaha makanan minuman yang omsetnya sampai dengan 15 juta tidak perlu mungut. Dengan adanya aturan ini seharusnya pengusaha maminnya itu
justru lebih diuntungkan. Ya ini akhirnya banyaklah komentar dan kebetulan yang komentar ini mungkin secara konsep nggak memahami. Akhirnya dipikir masyarakat banyak akhirnya berpikir bahwa UMKM kena pajak. Ya ini yang jadi karena salah. narasinya kemarin Iya, salah ngeri. kaprah, ngeri. Iya. Iya. Pajak atau pala kan gitu. Nah, Karena betul. kalau dari narasi-narasi yang keluar di berita-berita kemarin, seolah-olah itu kayak pembahasannya itu seperti penerapan pajak penghasilan. Nah, betul. Jadi UMKM yang omsetnya 15 juta langsung kena pajak 10%. Ya, dipikir kayak penghasilan, ya nggak Ya. boleh benturan dengan PPh nanti dengan pajak pusat. Oke. Sekali lagi perlu diluruskan bahwa sebetulnya yang terbebani pajak ini adalah mereka yang makan dan minum di tempat itu. Ya, sedangkan pengusahanya nggak akan terbebani. Cuman dia punya kewajiban mungut, nyetor ke nggak akan mengurangi keuntungannya dia. Permasalahannya mungkin ini Mas Alwi, harga jual saya jadi naik dong 10%. Iya. Iya. Ya. Tapi kalau menurut saya ya, dengan omset per bulan di atas 15, saya pikir dia punya konsumen yang sudah apa Loyal. namanya? Loyal begitu. Sehingga kalau toh harganya ditambah 10% wajar dong. Ya. Ya. Tapi sebetulnya kalau di undang-undang pajaknya, undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah, itu batasan omset ini justru nggak diatur loh. Sepertinya nggak diatur itu. Tarifnya aja 10%. Ya, 10%. Lah ini Pemda justru membuat aturan ada yang dibebaskan sampai 5 juta, sekarang mau dinaikkan yang dibebaskan itu sampai 15 juta. Seharusnya berterima kasih itu pengusaha UMKM-nya. Oh, yang terkena adalah Konsumennya. konsumen kok. Ya, konsumen, betul. Nah ini ya mohon bagi teman-teman di luar sana yang komentar begitu, pahami dululah mekanismenya, konsepnya, sehingga nggak justru akan memperkeruh. Ya, betul. Dan mungkin buat teman-teman di instansi juga kayaknya perlu lebih banyak mengadakan sosialisasi ya Pak. Betul. Jadi buat Edukasi, teman-teman sosialisasi itu perlu. ya teman-teman pengusaha pun nanti ketika sudah memiliki kewajiban memungut mereka nggak bingung gitu. Iya. Jadi nggak ditanggung-tanggung sendiri pajaknya karena memang mereka udah dijelaskan mengenai mekanismenya dengan baik. Gitu. Oke, karena memang ini ya Pak, yang namanya regulasi itu kalau nggak disosialisasikan terlebih dahulu ya ini akhirnya nanti bisa memancing informasi-informasi yang beragam, apalagi kan caranya orang itu kemudian untuk memahami, caranya orang untuk mempersepsikan bahasa dari sebuah aturan baik itu undang-undang maupun perda gitu, kadang-kadang agak kurang bisa langsung mengena, terutama kalau nggak memahami betul-betul bagaimana teknis dan konseptualnya. Jadi buat teman-teman mungkin yang bisa saya garis bawahi di sini adalah untuk si perdanya ini sendiri memang menyasar kepada teman-teman di PBJT ya, dan yang dijadikan salah satu boldline kemarin adalah di bagian Mamin, terutama pengusaha di sektor F&B atau food and beverage, termasuk di dalamnya adalah tempat makan, rumah makan, karena memang kalau di peraturan pajak daerah itu kan yang ada meja, kursi dan yang lain makan di tempat kayak gitu. Atau usaha catering mungkin Pak, yang menyediakan dine-in, sistem dine-in atau makan di tempat juga sama. Nah ini sistemnya pengenaannya tidak seperti pajak penghasilan teman-teman sekalian. Ya, jadi ini dia sistemnya pajak tidak langsung, di mana memang atas, kalau kita ngelihat di plakat sebetulnya Pak, di warung-warung gitu ya, di tempat makan yang mereka memang omsetnya udah lebih dari 15 dulu lebih dari 5 juta per bulan, kan selalu ada terima kasih atas kontribusi pemilik usaha ini, setiap segala sesuatu yang Anda pesan dan makan di sini sudah menjadi atau sudah terkena objek pajak restoran sebesar 10%, maka harganya juga pasti akan mengikuti dengan tambahan itu. Jadi ini sebenarnya bukan sesuatu yang berubahnya terlalu kelihatan mencolok, malah lebih meringankan bagi pengusaha F&B yang omsetnya masih belum sampai 15 juta per bulan. Betul. Jadi ini bukan pajak baru, nggak ada objek baru Mas Alwi. Iya betul. Cuman batasannya aja yang bebas mungut itu dinaikkan. Iya. Gitu. Jadi buat teman-teman sekalian mungkin jadi perlu ada ini ya, harus ada break sebentar untuk bisa memahami sebuah aturan. Mungkin kalau dari Pak Agus sendiri pesan-pesannya buat teman-teman sobat bijak di luar terkait dengan ini ya, undang-undang ini. Saya secara pribadi dengan adanya Raperda ini
perubahan dari Perda nomor 4 tahun 2023, saya mendukung, saya setuju. Karena pasti akan menghidupkan, bolehlah disebut UKM tadi yang omset sampai dengan, yang khusus di tadi Mamin ya, omset sampai dengan 15 juta dia nggak perlu mungut. Ya. Sedangkan dari sisi PPh-nya dia punya penghasilan, itu bebas loh dia. Jadi orang pribadi yang menjalankan usaha yang omsetnya sampai dengan 500 juta setahun bebas PPh. Itu diatur di Undang-Undang Ciptaker kemarin. Nah, itu semacam insentif bahwa kita itu ayolah kita berusaha, karena ada insentif kita nggak akan bayar PPh. Tetapi kita hanya dititipi oleh pemerintah daerah untuk mengutkan pajak ke konsumen kita, setelah itu setorkan ke daerah. Apa beratnya? Ya paling-paling ya cuman tadi sistemis lah. Iya, harganya naik sedikit, tapi kalau dia sudah punya konsumen yang loyal, saya pikir nggak masalah. Ya. Jadi saya lagi teman-teman semuanya mohon ya kalau mau berkomentar pahami dulu ya ini pajak apa, mekanismenya seperti apa sehingga tidak justru menimbulkan ya kebingungan di masyarakat. Ya saya setuju Mas Albi tadi ya perlunya edukasi, sosialisasi bagi pemangku kepentingan ya, barangkali adalah pemerintah daerah. Setiap ada sesuatu yang baru, ya mohonlah disosialisasikan. Itu aja mungkin. Ya. Oke, jadi rekan-rekan sekalian, sahabat bijak sekalian, mungkin itu ya untuk video reaction mungkin ini Pak ya terhadap undang-undang kemarin yang sudah sempat keluar di raperdanya. Nah, buat teman-teman sekalian mungkin agak lebih bijak lagi ya dalam menyikapi dan menanggapi sesuatu, terutama informasi-informasi dan isu-isu terkini. Nah, buat kalian yang memang mungkin ada ketertarikan di bidang akuntansi dan perpajakan dan memang hobi untuk bisa mencurahkan dan melakukan kritik ya Pak ya. Ya, betul. Untuk mengkritisi terkait dengan undang-undang mungkin atau peraturan supaya lebih hit dan juga nggak kena masalah di kemudian hari. Dan juga langsung tepat sasaran untuk kritisi kalian dan bagaimana kita berdiskusi menanggapi tentang akuntansi dan pajak. Teman-teman bisa cek semua program pelatihan dan juga program pengembangan SDM yang ada di Cipta Sarana Cendekia. Mulai dari pelatihan akuntansi, brevet, mini course, dan juga kelas-kelas lain yang pastinya akan menambah pemahaman teman-teman sekalian dan akan bikin kritisinya lebih mantap lagi. Ikutin terus semua kegiatan kita di @Cipta Sarana Cendekia. Ketemu lagi di lain waktu di Bijak Ngopi sambil ngobrol. Terima kasih.